Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan, dan beberapa jam ke depan, mungkin hanya 6 jam ke depannya dari ketika video ini saya upload, saya ingin berbicara tentang seorang striker di tim U17 kita. Tim asuhan Bima Sakti ini kita tahu bersama akan bermain pada malam ini jam 20.00 di Stadion Pakansari menghadapi Malaysia dalam pertandingan yang pasti ini menegangkan. Karena kedua tim, baik Indonesia dan Malaysia, memiliki peluang untuk bisa lolos menjadi juara grup B di kualifikasi Piala Asia U17 yang putaran finalnya akan berlangsung pada tahun 2023. Memang kita unggul 2 poin di atas Malaysia. Ya, kita punya 9 poin dari 3 pertandingan yang sudah dilalui dan kita menang semua. Dengan 14 gol melawan Guam, ada menang 3-2 melawan UEA, dan menang 2-0 lawan Palestina. Sedangkan Malaysia juga meraih 2 kemenangan dan 1 imbang. 1 imbang itu di luar dugaan. Mereka ditahan imbang 1-1 oleh tim paling lemah di grup B ini, Guam. Ini yang membuat pelatih mereka, Osmera ini agak marah dengan tim asuhannya, tapi kemudian mereka bangkit dalam pertandingan yang menentukan melawan Uni Emirat Arab dan Malaysia menang dengan 3-2. Kemenangan ini yang membuat Malaysia punya peluang untuk bisa lolos langsung kalau mereka mampu mengalahkan Indonesia dalam pertandingan pada malam ini di Pakansari. Itu satu-satunya target mereka. Ya. Sementara kita imbang sebenarnya sudah cukup, seperti saya bicara dalam video sebelumnya, tapi Bima Sakti sebagai pelatih tidak mau pertandingan ini kita bermain dengan mencari jalan aman, imbang. Harus menang. Kita tidak boleh kalah. Ini pengakuan Bima Sakti dan memotivasi semua timnya untuk bisa menyelesaikan pertandingan selama 90 menit dengan hasil kemenangan. Itu yang dia lakukan terhadap pasukannya untuk menambah semangat bagi Sultan Saki dan kawan-kawan ya untuk bisa bertarung melawan Malaysia. Nah, saya tertarik di sini dengan seorang Arkan Kakak Putra. Ini pemain yang sudah membuat 6 gol dan menjadi top scorer di tim nasional kita juga. Ya, paling banyak. Dia mencetak 4 gol ke gawang Guam dan mencetak 2 gol ke gawang UEA atau Uni Emirat Arab. Tapi melawan Palestina, dia tidak mencetak gol. Ada beberapa peluang yang terbuka, paling tidak ada 2 kesempatan emas bagi Arkan yang seharusnya dia bisa membobol gawang Palestina, tapi itu tidak dia dapatkan. Apakah dalam pertandingan melawan Malaysia, Arkan Kakak ini bisa mencetak gol? Saya pikir bisa saja. Karena pasti Bima Sakti akan merotasi pemain, akan menampilkan pemain terbaik di garis depan untuk bisa mendampingi. Bagi Arkan itu, dia mungkin akan bisa melepaskan kembali Nabil Azura dengan tetap mempertahankan Rizky Afrizal ya di posisi sayap. Nah, tinggal bagaimana sekarang bantuan dari lini kedua untuk mensupport Arkan Kakak ini. Artinya bagi Kaviatur, Narendra Tegar, atau Hanif Ramadan yang dimainkan lebih awal, ini tugas mereka. Untuk selalu bisa memberikan umpan-umpan terukur terhadap Arkan Kakak ini. Ini pemain yang punya masa depan bagus buat tim nasional Indonesia. Dia akan beranjak menjadi pemain yang dewasa setelah dari U16 ini, kemudian masuk di U17, dan bisa dipakai di U19, bahkan di U23, kemudian di tim nasional senior. Tapi usia dari Arkan Kakak ini baru 15 tahun. Dia lahir pada 2 September 2007. Jadi kalau dilihat kan 15 tahun, sangat muda. Namun potensi dia luar biasa. Dia punya tinggi badan 186 cm. Makanya jangan heran kalau Arkan Kakak ini bisa menyundul bola atau menyambut bola-bola atas dengan sangat baik. Ya, untuk bisa menciptakan gol. Ini salah satu juga kelebihan dia. Dia punya kekuatan di kaki kanan memang. Itu yang terlihat ketika dia mencetak gol penentuan di menit 56 melawan UEA ketika bermain masih 2-2. Dan dia bisa menentukan kemenangan kita dengan tembakan geledeknya. Ketika mendapatkan umpan dari Kaviatur dan dia melepaskan tendangan yang sulit diantisipasi oleh penjaga gawang Hamdan Muhammad. Saat itu dari Uni Emirat Arab. Nah, semoga dia bisa mencetak gol kembali dalam pertandingan melawan Malaysia dan dituntut
tidak boleh menyia-nyiakan setiap peluang apapun, sekecil apapun peluang. Arkan kakak di garis depan menjadi harapan bagi Bima Sakti dan bagi kita semua, tentunya pecinta sepak bola tim nasional, terutama bagi tim U17 yang sedang berjuang untuk bisa menjadi juara grup. Arkan kakak ini adalah anak dari seorang legenda ya, Purwanto Suwondo. Ya, di zaman-zaman dulu masih dengan Bambang Pamungkas pernah bermain, dan ayahnya pernah bermain juga di Persebaya ya, juga di Arema. Dan ini bakat dari sang ayah ini turun terhadap anak laki-lakinya. Ini bernama Arkan kakak. Ya, mungkin ayahnya senang dengan pemain asal Brasil ya. Dulu terkenal Kakak yang pernah bermain di Milan, sehingga mungkin nama ini disematkan terhadap Arkan ketika dia lahir. Dan dia menjadi predator yang paling menakutkan di garis depan untuk U16 ketika di Piala AFF menjadi juara saat mengalahkan Vietnam, dan sampai sekarang ikut di kategori U17 untuk kualifikasi Piala Asia. Ya, di Piala AFF Arkan mencetak 2 gol kalau nggak salah, dan dia sekarang sudah membuat 6 gol. Jadi kalau dia bisa mencetak gol lagi, dia akan menjadi top skor tentunya. 1-2 gol yang ditunggu dari kakinya. Ini tergantung dari bagaimana Nabil bisa memberikan umpan atau Afrizal memberikan umpan dan diselesaikan dengan baik oleh Arkan. Dia punya kecepatan, visi bermain bola dia sangat bagus, dan dia punya skill dribbling bola untuk melindungi bola juga baik sekali dengan Arkan ini. Jadi memang dia pembunuh di kotak penalti yang berbahaya, yang pasti pemain-pemain belakang Malaysia akan menaruh perhatian terhadap seorang Arkan ini. Tidak boleh melepas kesempatan untuk memberikan ruang kepada Arkan untuk bisa masuk. Karena kalau ada ruang sedikit pun, Arkan ini cepat sekali untuk bisa melepaskan tembakan-tembakan yang mematikan dari kaki kanannya untuk menaklukkan gawang Malaysia yang dikawal oleh Faris ya. Dan Malaysia itu akan bermain mungkin dengan 4 back, dan 2 back tengah mereka yang akan terus bergantian mengikuti di mana Arkan berada. Tapi Arkan ini pemain yang sangat cerdik, selalu bisa membuka ruang, memberikan kesempatan kepada pemain lain untuk masuk dari belakang. Kemudian ya, bagaimana dia cepat untuk bisa membantu serang ketika dia terisolir, dia akan cepat keluar untuk bisa mencari ruang lain, masuk. Dan pemain-pemain tengah kita yang harus bisa memberikan dukungan support terhadap Arkan ini untuk melihat di mana cara Arkan ini berlari. Ya, untuk bisa masuk, memanfaatkan kesempatan itu yang dia lakukan ketika mencetak gol ke gawang UEA. Kerjasamanya sangat baik dengan Caviatur, dan Caviatur memberikan umpan yang sangat baik. Dan Arkan masuk di sini untuk gol keduanya. Dia bisa menjebloskan ke gawang UEA setelah Nabil lebih dulu mencetak gol ke gawang UEA. Jadi hal-hal seperti inilah, ketika dia dalam keadaan sulit, dia akan cepat untuk bisa keluar ini, dan tentunya tinggal kejelian dari pemain-pemainnya ada di garis kedua untuk melihat kemana Arkan ada. Kita akan tunggu. Ini sangat menarik kalau melihat pergerakan dari seorang Arkan. Ini pemain yang dibesarkan di Blitar ya. Dia lahir di Blitar, jadi BSKB Blitar pada 2019, kemudian ke Bayangkara ya di tim junior 2021, dan sekarang sejak Februari yang lalu dia sudah berlabuh di Persis Solo Junior ya bagi Arkan. Semoga anak ini akan terus berkembang. Dan kalau dia ingin berkembang dengan pesat, dengan bagus, sebaiknya menurut saya Arkan ini akan harus bermain di luar, biar ditempa dengan baik, sama seperti Witan Sulaiman, Egy yang berada di luar, ya ada Asnawi. Ini cepat, masih muda begini, ditaruh di luar biar dia lebih bagus, ya. Cara bermain bolanya lebih enak ya di sana. Kita akan lihat nantinya bagaimana perkembangan dari seorang Arkan ini. Striker yang punya masa depan bagus. Kalau melihat dari tinggi, dia akan terus berkembang ya. Tinggi badannya apalagi sekarang sudah 186. Untuk ukuran striker, top ini anak. Punya kecepatan ya. Tinggal pematangan, pemulisan bagaimana teknik bermain dia ya. Di kotak penalti terus bisa tambah, makanya dia harus bermain di luar. Ini akan lebih bagus buat dia bisa berkembang. Sampai di sini pembahasan saya terhadap seorang Arkan kakak ini. Dan kita akan tunggu. Semoga Arkan bisa melakukan selebrasi pada
malam ini menghadapi Malaysia dan dia bisa menjadi pencetak gol kemenangan bagi kita yang kita akan harapkan bersama di pundak pemain bernomor punggung 8 ini. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan, dan channel Bung Ropan masih tetap didukung oleh Astra Credit Companies ACC dan juga dengan Dabinter, kopi tubruk gajah, Croissant. Jadi Anda kalau mau butuh pinjaman silakan kontak ke 1500 599 di ACC untuk biaya apapun, untuk modal usaha, pernikahan, dan Anda ingin berlibur kemanapun. Oke, ciao.